Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bintar, guru geografi, bersama channel saya Belajar Geografi dengan Google Earth. Ya, sebelum kita belajar tentang Google Earth, ini adalah materi tentang sumber daya alam. Oleh karena itu, semua harus sudah masuk ke Google Earth. Caranya sederhana, cuman klik Google Earth, terus buka Google Earth, dan kita bisa masuk. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam, identifikasi barang tambang. Sumber daya alam jumlahnya tidak akan selamanya berlimpah. Terdapat beberapa sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Namun, dalam proses pembentukannya memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak akan terbentuk dalam jangka waktu 3-4 generasi manusia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan barang tambang, baik itu logam maupun non-logam. Berdasarkan nilai ekonomis tersebut, banyak mengundang para penjajah atau untuk menguasai wilayah Indonesia. Sejak zaman kolonial, Indonesia merupakan wilayah yang kaya dengan hasil bumi, contohnya rempah-rempah, dan memiliki kekayaan dari barang tambang. Dan apabila diolah dan dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan yang besar. Indonesia yang berada di bagian barat dan cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire, hal ini dapat ditandai dengan aktivitas vulkanik yang tinggi akibat dari gerakan lempeng-lempeng bumi yang menghasilkan gejolak tektonik di bawah permukaan bumi. Berdasarkan gejolak pergeseran lempeng-lempeng bumi ini dapat menyebabkan bencana alam yang dapat mengancam, seperti erupsi Gunung Merapi, dan situasi tertentu dapat memicu menjadi tsunami yang dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah masuk Google Earth. Mari kita melihat materi tentang pembelajaran sumber daya alam yang berkaitan dengan barang tambang. Ada beberapa yang sudah saya persiapkan materinya. Yang pertama adalah tentang pertambangan. Ada beberapa pertambangan yang ingin kita pelajari. Sumber daya tambang, menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 1967, bahan tambang terjadi menjadi 3 jenis, yaitu golongan A, minyak bumi, uranium, plutonium, golongan B, contohnya ada emas, perak, besi, dan tembaga. Ada golongan C, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes. Bahan galian A merupakan bahan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pemerintah. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas, ada minyak bumi dan gas bumi, batu bara, nikel, timah, biji besi, dan tembaga. Tentunya dengan kita melihat seperti ini, kita tidak tahu dong lokasi di mana pertambangan tersebut. Dalam kondisi seperti ini sangat sulit sekali kita untuk mengunjungi tambang, apalagi wilayah Indonesia sangat luas. Jika kita berkeliling Indonesia, melihat barang tambang tersebut, mungkin waktu kita akan habis untuk melakukan hal seperti itu. Dengan adanya aplikasi Google Earth, ini akan memudahkan kita dalam melihat barang tambang yang ada di Indonesia. Pertama, kita ingin melihat minyak bumi. Banyak sekali sebenarnya pertambangan ataupun tempat di mana minyak bumi ditemukan atau cekungan minyak bumi yang ada di Indonesia. Tapi kita akan mengambil contoh salah satu yang terbesar dan yang terkenal di Indonesia tentang minyak bumi dan gas, yaitu di Dumai, tepatnya di Sumatera. Nah, Dumai ini memiliki pertambangan minyak bumi yang terbesar. Dumai ini berada di Riau. Jika kita lihat di sini di dalam Google Earth ini, kita tinggal mengklik lokasi tersebut. Jika kita ingin melihat gambar-gambarnya, banyak sekali tentang informasi-informasi tentang minyak bumi yang ada di kilang minyak tersebut. Nah, dengan kita mengklik info selengkapnya, maka kita akan diberikan gambaran seperti apa sih tempat kilang minyak atau pertambangan minyak yang dimiliki oleh Pertamina ini, Pertamina Refinery Unit 2, di mana di sini terdapat pertambangan minyak bumi dan gas bumi terutama. Bisa kita lihat kan betapa besarnya. Ya, ini adalah salah satu contoh pertambangan yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau kita ingin melihat lagi sangat banyak sekali, tapi saya pilih salah satunya. Yang kedua adalah tambang batu bara. Nah, dari Sumatera kita akan jalan-jalan ke pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan Timur. Ya,
bisa kita lihat perbandingan wilayah. Mari kita kecilkan gambarnya. Kalau kita perkecil wilayahnya, maka akan terlihat lokasi yang digunakan untuk tambang batu bara, di mana tadinya ini adalah wilayah yang hutan yang sangat luas, tapi yang dilakukan dengan pertambangan batu bara ini terlihat sekali warnanya berbeda. Di sini hutannya habis diambil batu baranya. Nah, ini daerah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Jika kita ingin melihat lagi, kita tinggal klik info selengkapnya. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa sih tambang batu bara yang ada. Nah, seperti ini kan terlihat bagaimana bekas-bekas pertambangan batu bara diambil di daerah Kalimantan Utara. Oke, berikutnya kita akan melihat ada tidaknya tambang berikutnya, yaitu nikel dan boksit. Boksit dan nikel, kita sekarang akan keliling lagi. Dari Sumatera kita ke Kalimantan, dari Kalimantan Timur kita ke Kalimantan Barat. Ya, ini adalah salah satu pertambangan boksit Tayam yang dimiliki oleh Antam, milik pemerintah. Bisa kita lihat pertambangannya. Yuk jalan-jalan sedikit yuk ke daerah sekitar. Menggunakan Google Earth sangat mudah kan? Nah, kita bisa melihat, oh ini tuh kantornya gitu. Boleh nggak sih kita masuk? Coba aja kita masuk. Tapi menggunakan Google Earth pastinya. Ya, ini yang bisa kita dapatkan. Ini jalan utamanya, bisa kita lihat. Bisa jalan-jalan sedikit kan? Nah, setelah itu kita ke tambang timah. Tambang timah berada di Pulau Belitung. Pulau ini terkenal loh dengan filmnya waktu itu. Ya, Pulau Belitung sangat terkenal dan sangat indah wilayahnya, tapi di sini terdapat pertambangan timah. Kalau kita lihat, kita berbesar. Di mana sih tambang timahnya? Kita menggunakan Google Earth. Kita lihat info lengkapnya seperti apa pertambangan timah yang ada di Pulau Belitung. Sangat mudah kan teman-teman, Bapak Ibu guru, siswa semua yang melihat ini. Nah, ini adalah daerah di mana tempat tambang timah dilakukan. Nah, ini banyaknya keindahan pantainya ya. Di mana ada ini contohnya, ini daerah-daerah bekas penambangan timah yang di Belitung atau Belitung. Ya, Kepulauan Bangka Belitung ya. Berikutnya kita ingin melihat tambang biji besi. Kita kemana? Kita ke Sulawesi. Jalan-jalan terus ya saudara-saudara. Ya, kita balik lagi. Itu tadi nanti akan masuk ke Wikipedia. Oke, kita klik selengkapnya. Ini berada di Pegunungan Perbek, perbatasan Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu tambangan biji besi yang ada di Indonesia. Di daerah pegunungan, teman-teman. Nah, berikutnya yang paling terkenal sejak zaman dulu loh, PT Freeport Tambang Tembaga, di mana di sana ada emasnya, ada tembaga, ada perak. Nah, ini salah satu pertambangan terbesar di Indonesia loh, bahkan di dunia, teman-teman. Jadi bisa kita lihat gimana sih gambaran yang sebenarnya di wilayah tersebut.
Nah, jadi kita sudah keliling ya tadi dari Sumatera, kita ke Kalimantan, kita ke Sulawesi, balik lagi ke Sumatera, balik lagi ke Kalimantan, terus terakhir kita jalan-jalan ke Papua. Sebenarnya kalau kita melihat di sini ada lokasi petanya juga, di sini juga ada kantornya, ada nomor telepon dan lain-lain. Dan kalian juga kalau misalnya penasaran, tinggal klik di sini info selengkapnya. Di situ nanti akan diarahkan juga ke berbagai informasi. Gimana? Tertarik kan belajar Google Earth? Oke, sekian saja materi kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi dengan materi tentang sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih banyak. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.